Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel gua, di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke, jadi sekarang di sini gua akan memberikan penjelasan lagi, yaitu tentang gigitan 3 ular. Yaitu ular apa saja? Yaitu ular yang berbisa tinggi, berbisa rendah, hingga hingga yang tidak berbisa sama sekali, teman. Oke. Sorry. Nah, jadi ularnya apa saja? Ular yang berbisa tinggi, berbisa rendah, dan yang tidak berbisa sama sekali. Wah, apa saja efeknya? Paling ya, agar lebih jelas tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue lebih semangat untuk membuat videonya yang lain, video yang lain. Oke? Tanpa banyak basa-basi, mari aja kita let's go. Oke teman, jadi kita mulai dari ular yang pertama, yaitu ular yang berbisa tinggi. Kita ambil saja ular yang pertama, yaitu ular kobra. Maksudnya bukan ambil ularnya ya, bukan. Jadi kita ambil saja jenis ularnya, yaitu yang pertama ular kobra. Ular kobra itu banyak jenisnya, yaitu yang gua tahu baru satu ya, yaitu ular kobra Jawa atau Najas putatrik. Ularnya seperti ini ya. Tuh. Jadi di beberapa daerah masih banyak korban, masih adalah beberapa korban yang kena gigit ular kobra Jawa seperti ini, teman. Yaitu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah sama Jawa Barat itu juga masih ada ya. Itu masih banyak. Salah satunya yang di daerah Purwakarta. Kemarin gua baru saja lihat di media sosial gigitan ular kobra. Masih banyak masyarakat yang masih kena gigit ular yang berbisa tinggi, teman. Nah, biasanya ular kobra seperti ini sering ditemui di persawahan atau di perhutanan. Ya, perkebunan ya, yang paling banyak itu perhutanan hingga ke perkebunan. Ya, sawah juga ada gitu. Nah, jadi biasanya misalnya kalau mereka nih lagi berkebun, masyarakat yang mempunyai kayak persawahan atau perkebunan gitu, mereka lagi berkebun terus mereka nemu ular, tapi karena mereka takut pengen membunuh, dan pada saat ingin membunuh ternyata nggak bisa. Kayak gimana, kayak ularnya menghindar terus langsung gigit gitu kan, bisa jadi karena memang orang yang awam kalau bertemu ular apapun ya pasti mereka takutnya itu ada 2 jenis. Ada takut lari, ada yang takut tapi akan membunuh ular tersebut. Tapi kan ular itu mempunyai refleks yang sangat mematikan, refleks yang tinggi gitu. Jadi mereka mempunyai refleks, tapi tidak seperti kucing ya. Kalau kucing itu refleksnya memang benar-benar cakep banget, tapi ular hampir sama kayak kucing, tapi masih di bawahnya kucing. Masih bagus banget refleksnya. Kalau ular yang memang benar-benar dari alam, itu refleksnya masih sat gerakannya, teman. Oke, jadi kita langsung saja ceritain ular kobra atau Najas putatrik, ular kobra Jawa ya. Jadi gigitan ular kobra Jawa adalah gigitan yang sangat mematikan. Ya, kenapa? Karena ular kobra Jawa itu mempunyai bisa yang bernama neurotoksin. Neurotoksik yang akan yang akan melumpuhkan saraf-saraf ya, itu saraf-saraf pada pusat korban yang terutama. Karena bisa ular kobra itu mengandung zat-zat yang berbahaya, teman, dan juga plus dia memiliki taring yang lumayan panjang, tapi tidak sepanjang ular viper. Itu mempunyai taring yang lumayan panjang, dan juga dia mempunyai cengkraman mulut yang lumayan kuat. Tapi ya sekuat-kuatnya ular masih ada yang lebih kuat gitu. Pokoknya dia menggigit, dan misalnya kalau kita tarik paksa
bisa terjadi robek dan terjadinya pemarahan luka. Itu akan parah banget, lukanya menjadi parah ya. Nah, efek yang pertama apa sih kalau terkena gigitan ular kobra? Efek yang pertama ketika kalian masih kena gigit dan sudah terlepas dari gigitan tersebut, yang pertama akan merasakan rasa nyeri yang sangat hebat. Bahkan ada beberapa korban yang selamat dari gigitan tersebut dan dia bilang juga merasakan panas yang luar biasa dan juga nyeri yang sangat menyakitkan hingga mereka pun tidak tahu untuk apa-apa. Jadi dia sangat panik, tapi berhasil ditolong oleh oleh dokter setempat ya. Pokoknya adalah dia sudah nelpon dokter dan diselamatin dan untungnya masih ada. Oke, sebelumnya seperti ini. Di daerah Jawa Tengah ada nggak sih penawar racun ya, penghilang racun? Itu sudah ada, tapi tidak semua untuk racun ular. Jadi penawar racun itu ada tuh namanya apa itu? Pokoknya ada. Ini gambarnya saya taruh sini ya. Tuh, itu pokoknya ada, dan gue juga pernah kena gigit ular dan gue diobatin pakai obat ini, tapi memang biayanya mahal. Nah, obat ini hanya bisa digunakan untuk ular kobra, ular apa lagi tuh? Ular kobra atau ular, kalau nggak salah ular Boygadentrophila sama ular Trimeresurus albolabris. Kalau nggak salah, seingat aku itu segitu. Tapi kayaknya masih ada lagi. Pokoknya penawar racun anti bisa, yaitu yang seperti ini. Hanya bisa untuk menyembuhkan beberapa ular, tidak semua ular ya. Jadi kalau kalian kena gigit tapi amit-amit semoga kalian nggak terjadi insiden kayak tadi ya, kayak kena gigit ular apapun atau apapunnya. Punya amit-amit aja, oke? Nah, efek yang pertama itu akan merasakan nyeri yang sangat parah dan juga hingga merasakan rasa terbakar yang sangat hebat, oke? Nah, dan efek kedua setelah terjadi gigitan tersebut, di kulit kita akan terjadinya pembengkakan hingga warna kulit kita akan menghitam karena karena racun kobra itu yang sedang menjalar ya, dan juga mereka di situ sudah mulai merusakkan sel-sel yang sel-sel atau otot-otot yang ada di dalam daging ini. Mereka sudah mulai merusak hingga akan terjadinya pembengkakan dan perubahan warna pada kulit hingga menghitam. Nah, ular kobra tersebut menyerang lewat mana sih? Menyerang saraf-saraf itu melewati mana? Jadi ular kobra mempunyai bisa yang akan menyerang melewati sel-sel getah bening, yaitu antara darah dan juga daging kalau nggak salah itu. Nah, dia akan menyerang sel-sel melewati sel-sel getah bening, dia akan menyerang saraf-saraf otot melewati sel getah bening hingga terjadinya pembengkakan dan seperti tadi merasakan nyeri yang sangat hebat. Nah, efek ketiga ya tadi kan, iya betul. Efek ketiga apa sih? Efek ketiga adalah mati rasa. Mati rasa dan juga masih merasakan rasa panas ya yang luar biasa. Tapi kalau sudah agak lama dia akan terjadinya mati rasa hingga pada saat lama-kelamaan akan terjadinya kematian. Nah, jadi gue punya beberapa foto. Nah, salah satunya ini, ya tergigit di area jari, di area jari seperti ini, dan lihat dia sudah bengkak, tapi alhamdulillahnya dia sudah tertolong oleh medis yang profesional ya. Tuh, efeknya seperti ini, dan itu rasanya luar biasa sakit banget. Hingga kalau kalian telat penanganan 1 hari aja nih, sudah, tergantung ya Tuhan menakdirkan kalian untuk hidup lagi atau sudah meninggal atau gimana, kan itu takdirnya Tuhan. Bisa jadi 1 hari kalian sudah tidak ada, bahkan belum tentu 1 hari. Itu dari
efek gigitan tersebut itu pun belum 1 hari bisa jadi meninggal. Tapi gua doain semoga amit-amit lah ya tidak terjadi kepada kalian. Oke. Nah, terjadinya seperti tadi, yang pertama nyeri yang sakit yang sangat menyakitkan, yang kedua membengkakan, yang ketiga mati rasa, yang keempat meninggal, teman. Ya, itu memang sangat menyakitkan. Dan seperti ini efeknya. Wow. Sangat mengerikan dan ya gue juga takut. Tapi gue tetap ingin memeliharanya, tapi jangan dilakukan, jangan ditiru ya, karena orang-orang nekat seperti gue memang ya pantas dikasih pelajaran, tapi amit-amit lah, semoga nggak kena apa-apa. Oke, dan kita langsung lanjut di ular yang kedua. Let's go. Oke teman, jadi kita lanjut di ular yang kedua, yaitu ular yang berbisa rendah. Kita ambil jenis ularnya saja, yaitu ular Boiga dendrophylla atau ular cincin emas. Dan juga ada ular yang hampir mirip kayak ular welang, yaitu cincin perak seperti ini. Karena ada 2 jenisnya, cincin emas, ini yang cincin perak tuh. Nah, ular Boiga dendrophylla atau ular yang berbisa rendah. Nah, ular ini gua dulu pernah memelihara, temen. Nah, kalau kalian ingin lihat ularnya seperti apa, nah kalian bisa lihat di channel gua yang ini, yang generasi anak reptil. Nah, ini channel gua yang lama. Nah, dan juga di HP gua yang lama terus yang sudah rusak pokoknya. Nah, gua dari dulu gua sering ganti-ganti channel YouTube gara-gara ya gitulah. Namanya juga sudah takdir, pokoknya seperti itulah pokoknya. Ada ular Boiga dendrophylla. Nah, gue juga pernah kena gigitan ular tersebut. Gue pernah kena gigit ular Boiga dendrophylla, yaitu ular peliharaan gue sendiri. Nah, gue ceritain ya insidennya seperti apa. Jadi insidennya jadi seperti ini. Jadi pada saat gue mau memandiin ularnya, jadi kan ular juga butuh hak untuk kita rawat. Selain kita kasih makan, kita juga sering bersihin kandangnya gitu kan. Nah, pada saat itu gua lagi mau mandiin ularnya, tapi pada saat entah kenapa ya, kan gue biasanya rendam dulu tuh ularnya di kolam belakang ya kan, pakainya bak tuh. Gua mau taruh di situ, gak tau kenapa tiba-tiba ularnya loncat nyerang sama gue, gak tau kenapa. Kayaknya gue terlalu kasar ya, karena gue agak dilempar seperti ini, jadi gitu nggak terlalu pelan, karena memang di situ gue mau matiin kompor, karena kan gue juga lagi masak air buat minum gue juga ya kan. Yang di situ gue naruh ularnya agak dilempar gitu, nggak tahu kenapa tanpa tanda-tanda strike dia langsung lompat dan gigit jempol di area bagian mana nih, bagian kanan ini nih. Bekasnya nggak kelihatan ya di sini ya, di kamera nggak kelihatan apa ini nih tuh, yang kayak garis-garis gitu tuh ini yang garis-garis ini tuh. Nah, ada perbedaan kan, mana tuh, yang ini kurus, yang ini gede. Nah dulu biar kelihatan tuh, apa udah nggak kelihatan perbedaannya? Nah, kelihatan, pokoknya ini kurus, ini agak gede sedikit nih, gara-gara efek kemarin. Kalau ini bukannya, yang luka ini itu gua kena pisau, itu bukan. Pokoknya gue pernah kena gigit di sini, dan kalau nggak salah gue udah pernah gigit 2 kali. Nah, malah ini yang lebih parah itu yang kedua kalinya. Yang pertama gue kena gigit gara-gara gue nggak sengaja merovokasi kayak gimana lah, kan dia mau tak masukin kandang, tapi kan ekornya di luar, ekornya tak pegang nih, tak lempar ke dalam. Jadi dia itu marah, dia nyerang tapi kenanya di bagian sini. Ini ada lukanya sedikit, nggak kelihatan ya, sorry tuh. Pokoknya gue kena di bagian sini, itu bengkak sampai 1 tangan ini ya, segini bengkak. Dan ini pun 1 hari 1 malam nih langsung tak obatin, tak kasih
Yang pertama tak kasih ini air hangat yang tak campur garam, dikompres itu, kompres sambil ditekan, tak lepas gini, wah agak lumayan kempes. Terus malamnya gue minum obat dan akhirnya gue besoknya sembuh lagi. Nah ini yang kedua parah banget, karena ya gue sudah yakin banget ini karena kenapa gue bisa sampai parah banget hingga gue masuk rumah sakit. Gue sampai masuk rumah sakit temen. Gue karena telat penanganan, jadi dia itu juga gigitnya itu lama, dia nyengkram, dia ngunyah gitu, dia ngunyah kerak ngunyah berapa kali, 4 kali kalau nggak salah. Dia sempat ngunyah, gak gue cabut, biarin dia lepas sendiri. Ternyata dia ngeluarin bisa lumayan banyak. Pokoknya dia ngunyah terus sampai akhirnya dia ngelepas. Terus gue baru matiin tuh kompor tuh, gue langsung lari ke dapur, gue matiin kompor, setek, gue ngelanjutin mandiin, nggak langsung di kompres apa dia apa, gue tetap ngelanjutin mandiin sampai akhirnya di sore hari nih, kan gue mandiinnya kan pagi tuh, sampai di sore hari gue baru nyadar gue mau sore hari menjelang maghrib ya, gue mau sholat maghrib, gue sudah mandi tuh, pas gue pakai baju koko, gue lihat gini, kok tangan gue besar sebelah, dan besarnya dari jempol sini sampai ini, dari jempol ini ya sampai jari sini, yang di sini tuh segini, itu gede banget. Nah itu gua masih biarin tuh sampai setelah isya, ba'da isya, gua lihat tangan gua sudah lumayan gede, agak membengkak gede lagi hingga jari kelingking. Nah di situ gua baru kompres. Pas dikompres seperti ini, gua tekan-tekan terus, lumayan kempes. Tapi keesokan harinya lukanya apa namanya ya, bekas lukanya itu efeknya tambah gede lagi, tambah bengkak gede. Gue masih biarin, gue masih berangkat sekolah hingga akhirnya kan gue kemarin masih SD ya, gue berangkat sekolah SD kan, pulangnya kalau nggak salah jam 12 atau jam berapa, ya jam 12. Gue lihat lagi pada saat gue akhirnya pas di tengah-tengah jam sekolah, jam 10 dah kalau nggak salah, gue izin pulang karena ngerasa di sini ada luka, ngerasa ada rasa sakit yang sangat parah banget, kayak terbakar gitu temen, punya rasanya nyeri banget. Hingga akhirnya di situ gua izin sama guru gua, Pak saya izin pulang karena ini kan digigit ular. Karena itu gua nggak cerita sama sekali, gua baru cerita setelah guru gua bilang sendiri, kok ini bengkak kenapa? Aku bilang iya kena gigit ular. Oh, langsung dibilangin maknya hati-hati udah. Terus setelah gue izin pulang, guru gue juga sempat pesan, nanti kalau pulang sekolah kalau bisa pergi ke rumah sakit terdekat buat diperiksa. Tapi malah bodohnya lagi di situ gue lupa sampai pulang sekolah, dan keesokan harinya lagi temen, gue langsung baru ngerasa di situ, langsung ngerasa badan panas, demam berat, itu kayak bukan terlalu berat, pokoknya demam ringan lah. Punya badan gue panas, lemas banget. Ini tangan ini ya, punya rasanya lemes banget. Terus orang tua gue bilang, kok lukanya tambah gede? Akhirnya gue bilang ya udah, karena badan gue sendiri ya yang pengen gimana lah, pokoknya gue sendiri yang pengen ke rumah sakit. Gue bilang udah ke rumah sakit aja. Akhirnya orang tua izin sama guru gua, nggak izin gak masuk sekolah dulu karena gua sakit. Ternyata guru gua bilang di situ. Nah kemarin pas pulang sekolah sudah tak bilangin nanti ke rumah sakit, tapi karena gua lupa gitu ya, gua orangnya lupaan. Akhirnya di situ orang tua gua marah gitu, tapi nggak kayak marah biasa doang, kayak kok gua bilang langsung ke rumah sakit gitu. Setelah baru keesokan harinya itu baru bilang ke rumah sakit. Nah itu sampai sini nih bengkaknya nih, hampir ke tangan sini tuh, hampir ya setengah tangan deh segini, bengkak sampai sini. Akhirnya gue ke rumah sakit, akhirnya gue dirawat inap 3 hari atau 2 hari itu. Rawat inap, gue diinfus dan gue diberi obat yang tadi antibisa teman, antibioseptik kalau nggak salah, atau apa pokoknya lupa obatnya. Nanti gue taruh di sini ya tuh, obatnya bukan kayak gini, intinya obatnya itu kayak gini. Nah di situ ternyata gue ngerasa, wah kok ternyata gue gini banget, masih lemah banget, imun tubuh gue masih
drop banget, kurang, masih rendah banget lah imun tubuh gue. Biasanya gue tuh kuat kalau digigit ular. Ternyata wah kayak gini. Dan kalian juga jangan ditiru ya, kan jangan meniru hal yang seperti tadi ya. Dan juga kalau kalian belum mengetahui tentang jenis ular, kalian jangan mencoba-coba seperti gua ya, hingga kena gigit dan masuk rumah sakit, teman. Oke, kita lanjut ke cerita yang tadi, ke efek-efeknya apa aja. Oke, let's go. Oke, gue lanjut lagi. Nah, jadi ular boiga dendrophila itu mempunyai bisa rendah ya, dan efek-efeknya itu seperti apa? Nah, jadi efek dari gigitan boiga dendrophila itu tidak lumayan parah. Nah, efek yang pertama adalah merasakan seperti tadi, nyeri, tapi tidak terlalu nyeri kalau kena gigit ular kobra, mohon maaf. Pokoknya dia yang pertama nyeri seperti nyeri biasa lah, kayak nyeri habis kena gigitan ular. Sakit pokoknya, kayak luka biasa, tapi agak nyeri sedikit banget. Agak nyeri. Dan kalau sudah lebih 1 jam itu agak bengkak. Rada bengkak. Pokoknya bengkaknya masih nggak terlalu gede ya. Nah, kalau sudah 1 hari seperti gua tadi, dia bengkaknya akan tetap menjalar. Akan nyampe ya, bisa jadi sampai 1 tangan gitu, akan menjalar. Nah, seperti ini nih, bengkaknya seperti ini. Nah, jadi itu ularnya, si ular boiga dendrophila itu kalau ngegigit itu ngunyah. Contohnya di video seperti ini, itu ada yang melakukan tes gigitan ular boiga, dia itu dikunyah. Ngunyah seperti itu. Ularnya ngunyah dan sorry sendawa, sorry guys, gue habis makannya tadi ya. Itu ularnya itu gigitnya itu ngunyah. Nah, hingga lama-kelamaan dia tetap menyuntikkan bisanya, tapi bisanya itu enggak separah ular kobra ya, atau di atasnya lagi itu. Pokoknya dia gigit, kalau sudah 2 hari kalian baru mulai kerasa efek yang benar-benar efeknya dia itu yang asli itu kayak gimana. Selain bengkak, selain nyeri, langsung di situ kalian demam, panas, dingin. Berapa hari tergantung imun tubuh kalian berapa hari, bisa jadi 2 hari 3 hari sembuh ya, nggak tahu juga. Gue sembuh langsung karena gue dibawa ke rumah sakit ya. Gue 2 hari bengkak, dan hari ketiganya yang langsung merasakan sakit banget. Sakit ya, pusing gitu ya, pegel di bagian tangan sini, pegel ya. Di sini di bekas gigitan itu pegel. Nah, itu langsung kerasa lah, demamnya kerasa, panasnya kerasa, dinginnya kerasa banget, nyerinya lebih kerasa lagi. Hingga pada saat itu, nah itu efek yang kedua, itu panas dalam. Itu panas dalam ya, pokoknya demam lah intinya lah. Efek yang kedua itu demam. Yang pertama itu bengkak, yang pertama itu nyeri, yang kedua itu bengkak, yang ketiga itu panas, nyeri, campur aduk, itu semua tergantung imun tubuh ya. Kalau imun tubuh kalian kuatnya paling cuman bengkak, bahkan demam pun tidak nyampe gitu. Nah, hanya bengkak. Tapi untuk imun tubuhnya yang lemah, itu campur aduk, campur jadi satu, itu rasa kebas, bahkan kebas itu ada, bisa jadi kebas. Dan juga nyeri, bengkak, panas dalam, demam, panas dingin itu campur aduk semua itu. Tapi tidak terlalu parah ya. Itu pun kalau kalian kasih paracetamol paling sembuh, tapi ininya masih agak bengkak sedikit. Itu tinggal dikompres aja sembuh itu baru. Seperti itu. Nah, itu gigitannya seperti ini efeknya. Efeknya memang benar-benar berbahaya. Ya tidak berbahaya pokoknya, tapi kan untuk kita kan berbahaya, teman. Barangkali dia imunnya lemah banget gitu ya kan. Siapa tahu. Oke, pokoknya efek yang pertama yaitu nyeri, yang kedua bengkak, yang ketiga demam campur aduk. Gue bilangnya demam campur aduk, memang gue ngerasa sendiri ya. Panas, terus
panas ya, punya ininya kebas sampai ini nyeri banget, dan akhirnya gue dilarikan ke rumah sakit. Oke, kita lanjut di ular yang terakhir, yaitu ular yang ketiga yang tidak berbisa sama sekali. Let's go. Oke teman, jadi kita lanjut di ular yang terakhir, yaitu ular piton atau Reticulatus piton, ular sanca kembang. Oke, jadi di sini kita pakai jenis ular ini ya, yang tidak berbisa sama sekali teman, yang benar-benar pure, dia hanya melilit dan juga menggigit juga sih, tapi kan dia lebih ke melilit kalau nggak salah. Pokoknya dia benar-benar pure, bersih, nggak ada racun sama sekali, hanya bakteri saja ya yang mengakibatkan infeksi, hanya bakteri aja yang di mulutnya gitu. Oke, kita lanjut di ular sorry. Nah, ular piton atau Reticulatus piton. Buset. Ular Reticulatus piton, ular yang benar-benar pure murni, tidak mempunyai bisa sama sekali. Bahkan dia harusnya tidak mempunyai efek ya. Tapi kita langsung saja berikan penjelasannya, oke? Ular piton, Reticulatus pitonnya itu ular yang dia itu tidak mempunyai bisa, dan dia hanya memberikan efek infeksi saja. Ribet banget. Dia hanya memberikan efek infeksi saja kalau mereka asli alam ya, karena kan dia makan hewan-hewan yang kita juga tidak tahu, barangkali dia habis makan tikus atau makan babi hutan atau makan apa gitu kan hewan-hewan di sana, selain mereka dia kalau sehat, dia juga bisa sakit ya. Jadi bisa jadi mereka habis makan babi yang sakit atau babi yang kena apa gitu. Babi hutan biasanya kan jadi mangsanya. Selain babi hutan juga tikus-tikus ya, tikus-tikus got biasanya, itu kan itu banyak bakterinya. Nah, gigitan ular piton itu seperti apa sih? Gigitan ular piton adalah gigitan yang menyiksa, karena mereka dia sebelum menyerang ya, mereka akan melilit tubuh mangsanya, dililit, dan itu lilitannya dapat mematahkan tulang orang dewasa kalau ularnya itu gede. Itu gigitannya udah sakit banget, karena dia memiliki deretan gigi yang runcing, gigi geraham pokoknya gigi lah, deretan gigi yang kayak taring kecil-kecil, runcing banget. Makanya kalau kalian digigit ular piton, biasain aja jangan ditarik-tarik ya, karena itu dapat robek. Giginya itu kayak gergaji. Dia kalau udah nyangkut, kalau dia udah nyangkut nih, terus kalian tarik, sobek pasti. Dan itu pernah ada korban yang sobek lebar banget dan sampai dijahit 20 jahitan lebih. Itu gua pernah denger. Dia punya sobek lebar banget, dan ya dia hampir kekurangan darah, dia hampir meninggal karena kekurangan darah ya. Nah, jadi si ular piton kalau bertemu dengan mangsa, yang pertama dia menyerang hingga mangsanya tidak berkutik. Nah, setelah itu dia akan melilitnya hingga mangsanya kehabisan oksigen, dan dia akan mati. Setelah mati, dia langsung memakannya bulat-bulat. Tapi hati-hati banget ya, ular piton itu memiliki tempat atau tempat berkamuflase yang bagus, yang sangat hampir bahkan jarang orang ketahui ya. Bisa jadi ini batang pohon, setelah dipegang ternyata ular. Karena apa? Karena salah satu teman gua salah satu teman tim pencinta satwa, pernah tuh dia itu herping kalau nggak salah di hutan hutan apa itu, pokoknya lupa, pokoknya yang ada di daerah Jawa Barat ya, di daerah Jawa Barat.
di Purwakarta yang dekat rumahnya Panji Petualang. Dekat di situ. Dia itu katanya lagi herping, dia diserang dari arah samping sama ular piton, Reticulatus piton, yang katanya panjangnya kira-kira itu 3,5 meter. Nah, pada saat dia diserang dari samping, teman gue itu langsung lari karena dia nggak takut. 3,5 meter teman. Dia dua orang. Gue akan sebut namanya. Pokoknya dia itu 2 orang lagi herping, diserang dari samping. Pokoknya dia dari samping kanan nggak masalah, langsung set kenceng gitu, hampir kena bagian pundak sini. Pundak di sini, hampir kena bagian sini. Dia sudah nabrak, tapi hanya nabrak, nggak nyampe gigit terus itu, enggak. Dia cuma nabrak, nggak kena, terus dia langsung lari. Pokoknya gitu. Nah, jadi ini nih hewan yang sudah dililit sama ular pitonnya ini dimangsa itu seperti ini. Tuh. Hewannya itu dililit. Hingga pada saat hewannya sudah mati, kehabisan oksigen, kehabisan napas, dia langsung memangsanya bulat-bulat. Nah, ini ular piton pun kalau sudah ukurannya sudah maksimal, itu sudah bisa memangsa sapi. Nah, bahkan gue pernah nonton di salah satu YouTube-nya Panji ya, salah satu konten di channelnya Panji, yaitu dia pernah bilang gini, kalau ular piton sudah gede banget dan kepalanya itu sudah mencapai 2 kepala, sudah nyampe 2 kepala, dia katanya sudah bisa memakan manusia. Dan ternyata gue lihat, pernah nih buaya dimangsa sama ular piton, tapi ular pitonnya yang kalah. Karena apa teman-teman? Ayo, karena si buaya tersebut yang kebesaran dan juga kemarukan. Maruk bahasa Indonesianya apa guys? Dan bukan kecerobohan, beda lagi. Pokoknya kayak kok gue lupa. Pokoknya maruk di daerah Jawa itu bilangnya maruk, kayak serakah gitu. Keserakahannya dia memangsa buaya yang lumayan yang ukurannya tidak jauh besar ya dari ukuran si ular piton. Dia memangsa, ternyata buayanya itu ngestak. Jadi si buayanya itu ngestak di mulutnya, kayak pokoknya yang namanya kayak nggak bisa ditelan lagi lah, pokoknya ngestak gitu, kayak ngestak. Itu sampai ular pitonnya mati karena mereka juga kesusahan bernafas dan akhirnya mereka mati mengambang. Nah, ada juga ular piton nih, gue masih ular pitonnya. Kenapa ular piton bisa memangsa hewan yang lebih besar dari tubuhnya? Kenapa yo? Karena ular piton itu bisa melepasin rahangnya. Kayak ular kadut. Kan ular kadut kalau segini ya, ular kadut kalau ukurannya 2 jari gua, katanya itu bisa makan ikan seukurannya segini atau seberapanya. Dia bisa memakan ikannya ukurannya lebih gede dari dia, karena dia itu bisa melepasin rahangnya. Rahangnya itu kayak bongkar pasang, bisa dilepas bisa dipasang lagi gitu. Makanya dia itu bisa ngebuka lebar teman. Seperti itu. Udah, kayaknya seperti itu aja. Oke. Udah closing udah. Terima kasih yang telah menonton video gua dari awal sampai akhir. Walaupun video gua agak kurang jelas, kalian bisa tonton video ulang ini lagi. Kalau kalian masih kurang jelas ya. Atau kalian bisa meneliti channel yang lainnya. Contohnya Panji Petualang, gua masih senang pengen ketemu. Tolong dong guys, gue pengen ketemu sama Panji Petualang, pengen herping bareng gitu. Pengen ngelihat hasil alam, bukan hasil alam. Ya pengen ngeliat lah keindahan alam-alam di luar sana ya. Walaupun gue pernah, tapi kan menurut gue itu kurang baik karena tidak ada orang yang lebih profesional dari gue. Oke. Gue pengen herping bareng, bahkan gue tujuannya ya, mohon maaf kalau
Kalau Panji mau nih ya, gue pengen herping sekalian camping gitu. Gue pengen ke gunung atau kemana gitu camping, menikmati indahnya alam, memanfaatkan hasil alam dengan baik dan benar gitu. Sekalian memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang tahu ya, kepada masyarakat awam yang masih memang kurang tahu tentang ular ataupun hewan lainnya. Oke, udah, terima kasih yang telah menonton video gua, dan tidak lupa melakukan 3M, melestari, merawat, dan menjaga. Oke, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi, salam Indonesia Jaya. Let's go.